Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerahnya. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena kasih-Nya. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tangan kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan baik, dan rasakanlah akan kebaikan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup.
hanya kepadamu lah Tuhan napasku, detak jantungku, darahku mengalir. Engkaulah sumber kehidupanku Tuhan. Aku percaya aku hidup oleh karena anugerah-Mu. Kebaikan-Mu menyertai kami semuanya selama-lamanya. Amin. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Wah, banyak banget. Baik, siapkan hati, Pastor bawakan sekali pujian ini. Semua kita pasti deh akan merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kesaksian kita dengar renungan firman akan membawa setiap kita menjadi orang percaya yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Ku hidup karena anugerahnya, tiada satupun dapat ku banggakan dada. Semua karena anugerahnya. Ini kami ya Tuhan, pimpin jalan kami. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Engkaulah Tuhan alasan kami hidup, dan kami tetap setia mengiring Engkau. Amin. Yes. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup kami. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus,
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Ketika pujian tadi mengatakan Bapa, jangan tinggalkan aku, bolehkah kata aku kita ucapkan dengan percaya, dengan iman, nama masing-masing, biar kita sama-sama menyapa Bapa di surga dengan nama masing-masing. Bapa, jangan tinggalkan Andi, dan seterusnya. Oke ya, saudara ketik di kolom komentar kata-kata ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan, Bapa, jangan ketik tinggalkan Andi, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Yesus alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Ketik, Bapak jangan tinggalkan contoh Ching Siu, dan seterusnya. Bapak jangan tinggalkan Agus, dan seterusnya. Ketik kata-kata ini sebagai harapan dan doa kita pada saat ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Wah, teduh hati, damai sejahtera, dan damai dari sorga menyertai setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sudah bersama-sama dari mana aja nih, siapa namanya, keluarga siapa, marganya apa. Kalau dari orang Batak, kalau orang Toraja adakah marganya? Nah, saya kurang paham karena saya sendiri dari Makassar ya. Di gereja manakah saudara, atau mungkin Bapak Ibu melayani apa panggilannya saudara? Kalau mau silakan terus di kolom komentar. Nanti saat offline pastor berkesempatan ikut baca-baca, paling tidak yang sedang live sama-sama ini sama-sama membaca dan bisa saling kenal. Oh, yang di sini contoh kemarin selesai live pastor disapa dari satu petinggi gereja HKBP ya di Balikpapan ya. Terima kasih buat renungannya Pastor Randy. Jadi saya senang, berarti yang nonton ini ada juga dari hamba Tuhan HKBP, atau sebaliknya ada yang dari gembala di Semarang gitu ya, dan lain-lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih, saatnya Pastor akan membacakan kesaksian-kesaksian dulu ya, sebagai penguatan kepada kita. Lalu sebentar Pastor akan buka beberapa ayat firman singkat renungan dan mendoakan Bapak Ibu sekalian kesehatan, air minumnya, dan juga kita akan akhir live streaming hari ini dengan mohon doa berkat dari Bapa, sehingga masuk sepanjang hari ini kita akan mengalami bagaimana berkat-berkat penyertaan Tuhan atas hidup kita masing-masing dan keluargamu tentunya. Amin. Wah, senang sekali ya. Langsung ketiknya banyak yang aku dari gereja ini, itu, dan sebagainya. Salam kenal semuanya. Ada juga dari Marga Nenggolang, puji Tuhan. Ya, silakan saling menyapa, kolom komentar ditulis.
nanti bisa saling tahu, oh ternyata yang tiap hari ribuan orang di sini ada tetanggaku, ada satu gerejaku. Seperti ada gereja ini, saya baru baca nih, Gereja Getkin Tarutun. Saya baru tobing. Nah, saya kan baru tahu ada gereja Getkin. Salam kenal ya buat Boro Tobing dan semua warga umat jemaat gereja Getkin Tarutun. Puji Tuhan ya. Seperti itu. Jadi kita ada gereja yang begitu beraneka ragam. Puji Tuhan. Baik, saudara sambil silakan ketik kolom komentar, saudara mau dengar kesaksian sambil juga diiringi dengan instrumen ini. Semua ini membawa damai dan juga kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan sakit saat ini. Selamat mendengarkan Time for Testimony. Saatnya kesaksian kita beritakan sebagai penguat bagi setiap kita. Ketika saudara klik live plenang ini, saudara akan merasakan, melihat, mendengar, menyaksikan Yesus penolong yang setia, ya. Dan ini adalah kesaksian-kesaksian yang nyata. Yang pertama datang dari Akhiran 2880, ya. Di sini yang terkasih namanya Ibu Ivone Ineke dari Palu. Halo Palu. Palu ini lagi viral, ya. Videonya di mana kemarin waktu mereka mengadakan Pasca bersama, itu yang saya dapat info di video itu, yang datang itu hadir 50.000 orang, dan juga kata sambutan dari Ketua FKUB di Kota Palu itu sangat-sangat sejuk, sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi, membawa kesegaran sesama umat beragama, saling menghormati. Dari video itu akhirnya pastor posting juga di TikTok dan juga cukup banyak nonton, ada puluhan ribu orang ikut menonton. Dan juga akhirnya saya jadi rindu, rindu datang ke Palu, melihat umat Tuhan di Palu ini kompak luar biasa. Rindu ikut berdoa di sana, rindu ikut merasakan kemuliaan Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan di Palu dan sekitarnya. Puji Tuhan. Halo orang yang ada di Palu, salam kenal ya Pastor Andy satu hari ya, doakan ya bisa juga ada di sana dan menyampaikan kasih Tuhan Yesus di Palu. Puji Tuhan. Kayaknya di Makassar itu ada juga lagi viral namanya Pangsit Mie Palu. Ada B2 Torenya, Hauce itu. Baik, ini Ibu Ipon, gara-gara Ibu Ipon Ineke ini jadi ngomongnya soal Pangsit Mie Palu. Siapa tahu dari Palu dia mau kirimin. Enggak, bercanda. Jadi saya mau saksi di sini ya, selain merespon Pastor Andy supaya segera datang ke Palu, karena video yang viral itu terjadi saat ibadah Pasca Okumene berapa hari yang lalu diadakan di Kota Palu, tepatnya di Stadion Gawalise. Makasih. Dan di sini Ibu Ivone Ineke menyaksikan bahwa sejak ikut live streaming ini 2 kali dia merasakan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kiranya mujizat yang lebih besar lagi Tuhan nyatakan ketika hamba-hamba Tuhan berdoa di Palu. Hore! Amin. Makasih, bless you.
Saya maju berikutnya, kesaksian datang dari Akhiran nomor 6611. Ya, Pastor, saya mau saksi nih kemurahan Tuhan, bahwa lewat live streaming ini, jiwaku telah diselamatkan. Mohon maaf ya Pastor, saya nggak pintar chat pakai HP, tapi ini ringkasnya. Saya ini sudah dinyatakan sembuh dari vertigo. Dulu saya vertigo dalam 1 bulan, sehari bisa 4 kali. Puji Tuhan sekarang sembuh, tidak ada lagi, dan saya tidak minum obat lagi, dan saya ikut live streaming dan minum air doa, di mana Pastor selalu mendoakan di akhir daripada renungan. Puji Tuhan, pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Bless you, bless you. Yang berikutnya datang dari Akhiran 3633. Pastor, saya Wahyu dari Kediri. Halo Kediri. Mau sharing kebaikan dan mujizat Tuhan Yesus yang terlihat diri saya. Dulu habis sembuh COVID parah, kepala saya itu masih terasa sakit. Agustus tahun 21, kepala saya di CT scan dan ternyata terdapat penyusutan volume otak atau disebut atrofi. Lalu saya terus berdoa dan saya akhirnya bisa berkesempatan ikut live streaming ini. Dan doa hamba Tuhan saya imani, serta juga air kesembuhan. Saudara sebentar siapkan air masing-masing. Pastor doakan biar air minummu menjadi air kesembuhan dalam nama Yesus. Kemudian minggu lalu saya inisiatif memeriksakan kembali kepala saya di rumah sakit. Dan hasil CT scan sungguh luar biasa. Penyusutan otak atau trek miring atrofi saya itu hilang, sembuh. Padahal menurut teori medis, atrofi adalah kejadian permanen dan tidak bisa pulih. Namun kuasa Tuhan di atas kuasa medis. Ini yang terbukti terjadi pada diri saya. Yesus hidup, Yesus ajaib. Semoga kesaksian ini yang dibaca oleh Pastor Randy menjadi penyemangat untuk semua teman-teman yang lain yang merindukan kesembuhan. Terima kasih Bapak Wahyu di Kediri, kesaksianmu menggentarkan hatiku, membuat saya menangis. Oh, sungguh indah kata-kata yang kau ucapkan di sini. Apa yang kau alami ini sangat menguatkan banyak orang. Medis berkata bahwa penyusutan otak alias atrofi itu permanen. Tetapi tidak demikian karena kuasa Tuhan di atas kuasa medis. Glory to God! Makasih banget. Saya ingin baca ulang-ulang. Kalimat ini sangat-sangat membangunkan roh setiap orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus akan kuasa ilahimu yang masih menyatakan Tuhan sampai hari ini sungguh sangat ajaib. Baik, sekarang saya maju datang dari Adik Cici, ya. Ini bukan hanya kesaksian yang dikirim, tapi videonya. Mau lihat nggak video singkatnya?
adik Cici ini ucap terima kasih. Lucu banget, gemesin banget ya. Jadi dia saksi ini, kami datang dalam kebaktian yang dipimpin Pastor Andy dalam kelemahan tubuh. Setelah kami pulang, aliran kesembuhan menjamah kami sehingga Cici bisa sehat kembali dan ceria seperti sedia kala. Inilah bukti videonya Pastor Andy. Jadi anak ini datang dengan kelemahan tubuhnya. Setelah didoakan, saat kebaktian mereka hadir, dan inilah dia. Tadi udah ketemu siapa-siapa? Sudah didoain sama siapa tadi? Sama pasangan di Dimon. Langsung jadi lincah. Tapi pasangan di Dimon. Bilang apa? Sehat. Apa? Apa? Terima kasih. Dadah. Dadah. Inilah apa ya? inilah kesukaan, inilah sukacita kita yang melayani Tuhan. Ya, memang juga ada duka cita, sedih. Tapi inilah sukacita ketika melihat jiwa-jiwa ditolong Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dilawat doa-doanya lewat pelayanan yang kita lakukan demi nama Tuhan. Inilah sukacita yang besar yang membuat kita hidup dan bersemangat senantiasa. Amin. Amin. Makasih adik terkasih. Yang berikutnya ini datang dari kesaksian Akhiran 5752 ya. Intinya dia bersaksi ini bahwa dia ada gangguan pada matanya, dan gangguan pada matanya ini dia membuat bengkak. Ajaib, lewat doa berkat di plenang ini live streaming, matanya sembuh dan sampai hari ini tidak bengkak sama sekali, alias tidak pernah bengkak lagi. Puji Tuhan. Maka kesaksian dari 5752 terus memberkati kesaksiannya, matanya dipulihkan. Ini datang dari kesaksian akhiran nomor 4772 ya, yang datang langsung disertai video dari Bapak Edi Napitupulu. Jadi waktu teringat saat melayani lewat chat doa, ini yang menchat adalah istrinya. Sudah sedih banget, papanya, suaminya sudah terkapar, tidak berdaya, bahkan sampai BAB pun juga sudah tidak karu-karuan begitu ya, drop dan sakit dan lemah. Jadi akhirnya berkesempatan ikut doa live streaming dan dia bersaksi. Saya mohon minta tolong kesaksian Bapak Edi Napitupulu ini mohon dibacakan ya Pastor, saya besok pagi. Baik, saya sudah bacakan kesaksian Bapak Edi Napitupulu, dan juga ternyata di sini ini langsung dikirim videonya. Pastor Andi Simon. Doakan saya, Tuhan, saya bisa langsung buang air besar, kencing sama BAB. Ini kesaksian beliau langsung, sekarang sudah duduk normal dan aktivitas normal. Berkat Tuhan
melalui doa. Satu lagi, datang dari 1797. Ya, ini kesaksiannya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Pastor atas doanya, bahwa setelah didoakan anak saya sembuh total dari demam dan gatal-gatal. Wow. Saya padahal hanya ikut doa lewat live streaming, anak saya sembuh dan penyakit gatalnya pun sembuh. Padahal sebelumnya gatalnya kena seluruh badan. Tapi setelah didoakan langsung sembuh, dan ajaibnya sekarang bersih total, Pastor. Sedikit pun tidak ada lagi sisa, tidak ada lagi bekas. Sungguh ajaib kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Pastor Andy, terima kasih saudara yang menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang engkau alami. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan kesaksian-kesaksian yang saudara dengarkan tadi? Secara pribadi saya juga sangat terberkati. Wah, kalimat-kalimat kesaksiannya itu yang dialami itu beda. Karena kita yang membaca sebuah kesaksian dari orang yang langsung mengalami itu beda. Bukan hanya informasi, tapi ada impartasi. Sangat terberkati. Makasih. Dan tiba saatnya kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan singkat hari ini, Pastor bukakan beberapa ayat. Yang pertama terambil dari Injil Yohanes, ya, pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, ya, ayat 12 sampai ayat 14. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kita dan meneguhkan hati Bapak Ibu terkasih, orang percaya menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku," kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara harus betul-betul tahu bahwa kita sebagai orang percaya di muka bumi ini disuruh Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Dan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu, pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah lanjutkan, adalah baik bagi semua umat manusia. Cinta kasih, kasih persaudaraan. Itu yang Tuhan mau kita teruskan pekerjaan-pekerjaannya. Supaya setiap orang merasakan kasihnya, hatinya terbuka, dan menerima karya keselamatan yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota untuk penebusan dosa dan keselamatan jiwa mereka semuanya. Ini yang Tuhan mau kita saksikan, ini yang Tuhan mau kita lanjutkan, ini yang Tuhan mau kita kerjakan, ini yang Tuhan amanatkan bagi setiap kita.
Itu pekerjaan-pekerjaan besar yang dipercaya Tuhan untuk kita kerjakan, lanjutkan, gaspol. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh iblis dan sekutunya. Hari ini kita melihat toleransi di mana-mana sudah terjadi. Kemarin mulai lagi ramai ada sekelompok orang yang mengadakan doa rosario diusik, diganggu, bahkan dipersekusi. Ada korban, tentu ada pelaku, dan pelakunya sudah jadi tersangka hari ini. Kita tidak boleh demikian. Kita tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan disuruh oleh Tuhan. Tolong ditandai Yohanes 14 ayat 12 ini. Ya. Sekarang Pastor kasih satu contoh yang nyata yang diajarkan oleh firman Tuhan. Contoh ini kiranya membuka mata kita bahwa kita ini di muka bumi sebagai orang Kristen, orang Katolik, melanjutkan pekerjaan Tuhan yang baik. Memang Tuhan adalah baik, bukan pekerjaan kegelapan, bukan menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh orang atas nama keyakinan ABC. Bukan, kita tidak demikian. Saya beri contoh saja, Injil Yohanes pasal 16. Saya rindu bacakan 4 ayat di sini, ya. Nanti kita kembali lagi di Yohanes pasal 14. Kita maju nanti ayat berikutnya. Sekarang Pastor baca dulu sebagai untuk memberi contoh kepada kita bahwa Tuhan suruh kita, saya dan saudara, melakukan pekerjaan Bapa, pekerjaan terang, pekerjaan yang baik, membawa kasih karya keselamatan Kristus agar jiwa itu tidak binasa. Mungkin ada yang keras hati, ada yang tidak suka, ada yang kasih tinju, itu terserah mereka. Tapi kita melanjutkan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Nah, sekarang saya kasih contoh nyata saja langsung. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, persekusi orang, bahkan mau membunuh orang lain. Mereka berpikir mereka melakukan sebuah keyakinan atau ajaran daripada iman mereka. Di mana Pastor contoh ini? Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi, ada orang-orang yang menolak Kristus. Ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa itu macam-macam. Bisa juga tidak sampai akal sehatnya, tidak sampai nalarnya. Dia ukur Tuhan dengan otaknya, karena tidak mampu, tidak matching, kecewa. Tuhan sudah bilang, aku kasih tahu kepadamu saat ini, supaya kau jangan kecewa, karena akan banyak orang-orang, apalagi di akhir zaman ini,
akan menjadi kecewa dengan Tuhan sampai menolak. Menolak itu bisa pernah percaya, akhirnya kecewa dan menolak, atau sama sekali tidak pernah atau tidak masuk akal untuk percaya. Ayat 2 dari Yohanes pasal 16. Orang yang percaya Kristus, saya dan saudara, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini perhatian kita. Yesus Kristus kasih kita satu kebenaran. Bahwa namanya orang Kristen, orang percaya, orang Katolik, orang beriman pada Kristus, pada kebenaran. Kita ini sampai kapanpun akan dikucilkan. Tapi tidak apa-apa. Tuhan bilang bahwa gelap dan terang gak bisa bersatu. Dikucilkan karena kita memang memilih untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Kristus. Dikucilkan karena kita tidak mau menjadi sama dengan serupa dengan dunia ini. Bahkan Tuhan suruh memang kita pisahkan dirimu dari apa yang najis. 2 Korintus 6 ayat 17. Kamu harus pisahkan dirimu dari apa yang najis supaya kamu menjadi anak-anak Bapa, dan aku, kata Bapa, menerima kamu sebagai anak-anakku. Jadi sampai kapanpun, ya kita sama-sama tahu lah kalau di Indonesia ini ada disebut minoritas, mayoritas. Meskipun kita jangan lagi istilahnya selalu mengedepankan istilah itu. Kita adalah NKRI, bersatu sama-sama orang Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita di Indonesia, WNI. Tapi kita sadar bahwa istilah itu tetap akan ada, minoritas, mayoritas. Dan di sini Tuhan katakan, kamu sebagai orang yang percaya akan dikucilkan. Dan akan ada saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Tuhan tidak ajarkan kita ini. Tuhan tidak ajarkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan daripadanya. Jelas ya, clear ya. Baik, ayat 3. Mengapa mereka yang menyakiti sesamanya, mengatasnamakan agama atau beda agama, atau misalnya hal-hal yang lain, tadi sebut ada iri dengki, tadi komentar banyak Bapak Ibu sekalian berkata, ya itulah ada ini, ada ono yang sebagainya. Kenapa? Ayat 3 menjelaskan. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak ataupun aku, kata Yesus. Jadi mereka tidak mengenal firman Tuhan, mereka tidak melihat terang itu, mereka tidak mengenal Bapa yang adalah sumber segala kasih. Sehingga mereka tega melakukan hal-hal yang jahat, bahkan membunuh orang atas nama Tuhan. Wow, ini seram sekali dan kita lihat terjadi. Kita doakan supaya setiap hatinya terbuka dan boleh menerima kasih. Kasih yang nyata yang pertama adalah kita akan mengasihi sesama ciptaan Tuhan manusia.
kamu dan saya orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang seturut kehendaknya, bukan istilah kata yang menyakiti, persekusi orang. Itu pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Dan kalau terus itu mereka lakukan, di dalam Bible mengatakan Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kita tidak diutus iblis melakukan pekerjaannya. Saudara dan saya tadi baca firman Tuhan, kamu orang percaya diutus Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi apabila kita manusia masih suka persekusi orang, jelekin orang, niat hati kesal, orang mau supaya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Saya beritahu, firman Tuhan berkata, mereka iblis yang jadi bapaknya. Dan jelas kita tidak disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita dikasih mandat oleh Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga. Banggalah sebagai orang Kristen, orang Katolik yang sungguh-sungguh, karena saudara melanjutkan pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Amin. Amin. Jelas ya. Sekarang kita lanjut satu ayat lagi. Yohanes 16 ayat yang keempat. Tadi kan sudah selesai tadi. Mereka berbuat begitu, mereka membunuh orang lain, mereka menyangka berbuat bakti kepada Allah, tapi ternyata itu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun firman, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 4 Yohanes 16. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya ini kepadamu. Tuhan sudah kasih tahu akan ada masa-masa sukar. Akan ada masa-masa di mana ada orang membunuh sesamanya. Dia berpikir sedang berbuat bakti dengan keyakinannya. Kamu tidaklah demikian. Dan janganlah kita melakukan hal-hal demikian. Oke? Jelas? Baik. Sekarang kita kembali Yohanes 14. Kita maju sekarang ayat 13. Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Baik, sekarang Pastor baca Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku, kata Tuhan Yesus, akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa yang saudara mau minta hari ini? Mintalah sesuai yang kehendak Tuhan. Saya minta ya Tuhan, beri kasih umur yang panjang, supaya saya bisa lebih lama menyaksikan karya Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa umat manusia,
agar Bapa dipermuliakan. Amin. Ini permintaan saya. Bapak Ibu sekalian, apa permintaanmu? Mungkin hari ini permintaanmu seputar sakit dan sembuh. Rahmat Tuhan memberkati kesehatanmu. Tapi setelah itu, engkau akan dibawa Roh Kudus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang Bapa sudah amanatkan kepada kita masing-masing orang yang percaya kepadanya. Bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan pernah kerjakan. Sekarang zaman teknologi untuk menyebar satu kebenaran lebih luas. Demikian pun juga untuk menyebar hoax lebih luas juga. Tergantung kita ini sebagai pelaku firman atau penantang firman. Kalau pelaku firman, kita menyebar kebenaran, kasih, dan doa-doa yang menguatkan pengampunan, kesembuhan, keselamatan. Kalau kita bukan pengikut Kristus, kita akan menyebarkan kata-kata hoax yang melemahkan, perpecahan, ketakutan, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi di situ Tuhan berkata, kalau kamu minta sesuatu dalam namaku, dalam nama Yesus, Tuhan dipermuliakan dan akan melakukannya bagimu. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, in Jesus name. Tuhan yang berjanji. Sekali lagi, bukan Andi Simon yang berjanji. Tuhan yang berjanji. Tuhan janji. Janji ini satu kata, tapi maknanya sangat dalam, luas, dan powerful. Hati-hati dengan satu katamu. Satu kata yang baik itu sangat manfaat buat engkau. Satu kata dusta itu juga kalau engkau nggak bertobat, itu juga sangat mendatangkan keburukan bagi engkau. Saya teringat ada satu kenalan baik saya. Saya juga baik, dia juga baik banget. Satu hari dia ulang tahun. Dia undang semua teman-temannya. Saya nggak diundang. Dan saya memang tidak tahu. Tapi setelah acara ulang tahun selesai, temannya menginfo kepada saya, kenapa tidak datang di acara ulang tahun? Saya bilang, saya tidak tahu. Singkatnya, akhirnya saya ketemu dengan teman saya ini yang ulang tahun. Saya tanya, kenapa saya kok lupa diundang? Ini langsung ada yang bilang kelupaan pesta. Iya, makanya satu kata ini akan mempengaruhi. Harusnya dia bisa ucapkan satu kata. Tadi lupa atau
maaf. Kata-kata ini satu kata, tapi kalau kita ucapkan dengan baik, tepat, ini akan berdampak baik. Tahukah saudara-saudara apa yang diucapkannya? Itu hoax. Hoax, satu kata, hoax. Saya percaya itu hoax. Sampai akhirnya ketemu sama teman-temannya itu, kasih tunjuk saya jam, tanggal, tempat, fotonya. Ini loh, kami berkumpul dan ini dia. Saya diam. Saya tidak marah. Tetapi di mata saya, orang ini tidak bisa dipercaya. Hanya satu kata, dia memilih. Apakah lupa? Apakah maaf? Tapi dia memilih kata hoax. Hati-hati dengan satu kata. Yang saya beritakan di sini adalah satu kata janji dari Tuhan Yesus, bukan dari Andi Simon, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji, dan ini janji murni dari Tuhan. Tuhan sudah bilang, dan ini adalah janji yang teruji, nubuat yang tergenapi, bahwa jika kau minta sesuatu in Jesus name, kamu akan menerimanya. Aku akan melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan keselamatan, saya percaya janji Tuhan tentang kesembuhan, dan hari ini begitu banyak karya Tuhan dinyatakan, janjinya digenapi dalam hal kesembuhan, dan kesaksian nyata. Saya tidak beritakan Yesus yang mati tidak bangkit. Saya sampaikan Injil Yesus Kristus yang mati bangkit, dan hari ini menggenapi setiap perkataan janji-janjinya. Saudara percaya, biarlah terjadi janji Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika saudara diberkati hari ini, apa yang kau terima dalam doa-doamu, perhatikan kata-katamu. Satu kata akan berdampak baik buat hidupmu, tapi satu kata yang salah akan berdampak buruk bagi hidupmu. Seperti sekarang kenalan saya ini, saya sedang melihat dia seorang pembohong. Bagaimanapun juga, maka saya sama dia biasa, tapi saya akan mencap orang ini pembohong. Bahaya. Saudara, Tuhan tidak dusta, Tuhan tidak bohong, Tuhan janji, dan janjinya digenapi, janjinya terjadi, janjinya masih ada, janjinya masih berlaku sampai hari ini. Yang percaya, katakan amin. Dia adalah penolong yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat firman-Mu. Kami semua dikuatkan, kami mengerti kami adalah pribadi yang Kau utus untuk melanjutkan pekerjaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Engkaulah penolong kami yang setia. Amin. Saat kau berjalan, kasih-Nya menerangi langkahmu. Jangan takut, jangan bimbang, karena Yesus bersama kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia lebih sanggup sembuhkan hidupmu. Percaya, berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Artinya apa? Yesus layak dipercaya. Janjinya ya dan amin. Dia penolong yang setia dalam hidupku, dalam hidupmu. Amin. Saat engkau berjalan, kasih-Nya menerangi setiap hidup kita, menerangi setiap langkah-langkahmu. Jangan takut ya. Jangan takut, jangan bimbang. Ketahuilah, Yesus bersamamu. Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Dia lebih sanggup sembuhkan hidupmu. Percaya, berserah, hanya Yesus penolong yang setia banget. Yeay. Begini nih orang yang merasakan kesetiaan Tuhan secara nyata. Semangat! Yeay! Karena pengalaman bersama Tuhan gak bisa kita dusta. Itu gairah kita itu luar biasa. Sukacitanya itu membuat kita bergelora, bersemangat untuk menyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus lebih tahu yang terbaik untukku dan untukmu. Dia lebih sanggup pulihkan hidupmu. Berserah, percayalah, hanya Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Hanya Yesus penyembuh yang ajaib. Hanya Yesus penyembuh yang ajaib.
Amin. Pujian tadi menyembuhkan setiap kita sekalian. Wow, banyak kesaksian. Saya terberkati, saya disembuhkan. Saya tidak lagi bimbang. Saya percaya ini baru dari YouTube, belum yang Facebook saya bacakan. Saya terberkati banget dan mulai hari saya mau jadi berkat. Yesus, Engkau penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, ini dari Facebook, TikTok. Wah, TikTok rame banget. Ada hampir 3.500 orang yang sedang menyaksikan live ini. Halo, dan semua sebagai bisa berkata, saya terberkati. Yes, saya sehat. Amin. Saya disembuhkan. Oh, glory to God. Sorry ya, tidak jaim, karena inilah ekspresi ketika kita merasakan ya janji Tuhan tergenapi, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa kita jaim-jaim, nggak bisa kita pasang style. Lepas, hore! Tuhan Yesus hari ini menyembuhkan begitu banyak orang. Doaku Tuhan dengar. Amin. Puji Tuhan. Oh iya. Iya, makasih. Ada sampai kasih masukan, Pastor. Nanti ya nyanyikan kapan ya? Nanti saya coba siapkan. Saya coba cari belajar. Lagu Tuhan tak pernah mengecewakan. Yang artinya Tuhan tak pernah ada kok kayaknya tuh. Sebentar ya. Ada kayaknya tuh. Tuhan tak pernah janji. Ada, tapi nanti sebentar. Kita sekarang mau doakan air minum masing-masing, biar semuanya bisa minum dan segar dan sehat. Siapa yang sudah siapkan air minum masing-masing? Saya. Mana. Saudara bisa juga sharing, seperti ada yang lagi sangat butuh pelayanan ini, biar mereka ikut bisa bergabung di sini dan bersama-sama ikut didoakan. Air minum masing-masing gratis tapi besar manfaatnya, dan banyak yang jodoh, banyak yang cocok. Pelayanan ini hadir bukan hanya orang Kristen Katolik, tapi non-Kristen Katolik pun juga banyak yang datang di hari Minggu untuk tumpang tangan hamba Tuhan, dan mereka bersaksi mengalami kebaikan Tuhan, enak perasaannya, sembuh badannya, sehat tubuhnya. Amin. Baik, makasih. Kalau saudara tahu ya, tadi ada yang puji baju Pastor Andy. Kalau tidak salah, ini baju batik saya beli harganya kurang lebih tidak sampai 50.000. Yang kemarin juga sama. Ya, dapat berkat, tapi saya mengganti ya tidak sampai 50.000. Kalau saudara saya ngomong apa adanya, mungkin percaya nggak percaya. Kalau tidak salah ya, baju batik saya ini harganya mungkin ya cuman 20.000 rupiah, tapi jadi kelihatan bagus kan? Kenapa? Ada kasih Tuhan di wajahku, ada kasih Tuhan di wajahmu. Amin. Jadi tidak harus selalu mahal untuk kelihatan rapi, tapi yang penting cocok di badan. Yang paling penting apa? Itu loh, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Baik, makasih. Nah sekarang, wah udah jam 7 kasih yang lewat ini. Hai, bagaimana ini udah lewat kasih yang. Oke, sekarang kita angkat ini. Karena sudah ada yang buru-buru yang masuk kerja, ada yang pinjam HP kasihan, HP-nya mau dipakai. Baik, ini. Angkatlah air minum masing-masing dan Pastor mohonkan berkat.
Bapakku di surga, mohon berkat-Mu untuk Erwin masing-masing ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap air minum ini menjadi berkat kesehatan di tubuh mereka yang meminumnya. Dalam nama Yesus, air di tangan saudara sudah menjadi air berkat. Minumlah untuk kesehatanmu dan pulihlah dari segala penyakit. In Jesus name. Amin. Silakan diminum jadi berkat. Amin. Setelah minum, sudah mau kerja, kerjalah. Yang mau aktivitas, silakan aktivitas. Terus memberkati setiap kita. Silakan yang mau kerja, silakan kerja. Yang mau aktivitas, silakan aktivitas, ya, supaya nggak terlambat. Kasihan, jangan sampai gara-gara pester yang belum selesai, ya, masih ngomong-ngomong, saudara terlambat kerja, ya. Berkat semuanya, bless you. Baik, seperti janji tadi Pastor Randy, ya, sebelum doa berkat, ada yang minta pujian ini dan pas ada, jadi bisa. Tentang pujian, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan janji dan Tuhan sertai kita. Dengarkan pujian ini, kita akan terima doa berkat dan masuk di hari yang baru dengan pasti sangat sukacita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengarkan janji Tuhan kan? Tuhan janji serta kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak berikan kekuatan. Hore! Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Katakan ku tak akan
ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi setia yang percaya kepadanya. Kita tiba di penghujung live streaming kita pagi hari ini. Hari ini, saudara angkatlah dua tangan di depan Tuhan Yesus. Bapa, kami mohonkan berkat daripadamu. Berkat daripadamu curahkan kepada setiap kami yang sudah datang beribadah kepadamu, memuji namamu Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Amin. Saudara terkasih, masuklah engkau aktivitas sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita, dan terimalah berkat rahmat anugerahnya atas engkau, hidupmu, keluargamu, kesehatanmu, keturunanmu, lumbung-lumbungmu, studi dan studi anak-anakmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua saudara dapat berkat Tuhan, dapat kesehatan, dapat umur yang panjang, dapat pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terberkati silakan di-share, yang sehat silakan bersaksi, dan yang mengalami kebaikan Tuhan silakan juga menjadi alat Tuhan, jadi berkat dimanapun saudara-saudara ada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Terus memberkati. Sampai ketemu lagi. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.